everyone, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang bahasa Inggris, tapi saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal dengan bantuan Google Forms. Jadi Google Forms ini sangat membantu sekali buat rekan-rekan yang ingin membuat soal dan langsung bisa menilainya. Jadi jika siswanya jumlahnya banyak, dengan menggunakan Google Forms ini saya rasa sangat efektif untuk membantu rekan-rekan sekalian mengatasi kendala dari penilaian ABC atau esai yang dirasa akan memakan banyak waktu jika harus dilakukan dengan manual. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja. Pertama, pastikan rekan-rekan sudah mempunyai akun Google dan masuk di Google ya, sudah sign in atau login ya. Kemudian setelah login, rekan-rekan buka Google dan pastikan tampilannya seperti ini. Jadi untuk yang Google-nya sudah terupdate, Firefox-nya sudah terupdate, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian rekan-rekan klik tanda kotak ini di sini, silahkan diklik. Kemudian nanti akan diarahkan ke beberapa pilihan. Kemudian rekan-rekan klik ini, Google Drive. Jadi Google Drive itu secara singkat bisa saya katakan sebagai tempat penyimpanan online. Jadi di sini kalian bisa menyimpan berbagai macam file dan bisa kalian dapatkan gratis ya di sini. Google Drive itu ada 15 GB penggunaan gratis per akun ya, per account, atau satu akun itu bisa mendapatkan gratis 15 GB. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, rekan-rekan semua klik tambah new di sini. Kemudian akan diberikan beberapa pilihan. Folder, file upload, folder upload. Kemudian rekan-rekan klik more. Setelah klik more, maka akan diarahkan ke berbagai pilihan lain. Google Forms, Google Drawings, Google My Maps, dan lain sebagainya. Di sini, seperti yang saya bahas, kita akan menggunakan Google Forms. Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah kalian klik Google Forms, maka akan dibawa ke halaman pembuatan forms ya, pembuatan soalnya. Nah, di sini ada ini untuk nama filenya nanti biar kalian bisa mengingat, dan ini akan menjadi judul pertama, tampilan awal ketika nanti siswa mengklik link yang nanti akan bagikan. Oke, sekarang kita pakai contoh saja soal bahasa Inggris. Nah, jika rekan-rekan ingin judulnya ya, judul tampilan awal ini sama dengan nama filenya, maka tinggal di drag atau ditandai ini seperti ini, kemudian klik ini sekali, klik kiri, maka secara otomatis akan menjadi soal bahasa Inggris juga. Oke, kemudian di sini ada pilihan pertanyaan, untitled question. Jadi belum ada judul dari pertanyaan ini. Kita bahas dulu di sini. Mungkin ketika rekan-rekan membuat soal bahasa Inggris bisa memberi keterangan soalnya itu berapa menit. Misalnya kita ketik di sini waktu sama dengan 60 menit misalnya ya. 60 menit. Nah, setelah itu rekan-rekan di sini kan biasanya siswa harus mengisi nama. Maka dari itu rekan-rekan tulis dulu sini nama. Jadi nanti siswa harus mengisi namanya ketika mengklik link dari Google Forms. Nah, ini kan sudah ditentukan, nanti pastikan rekan klik short answer atau jawaban singkat. Oke, setelah nama, pastikan juga ini digeser ke kanan. Require artinya diperlukan, alias nanti siswa tidak bisa mengumpulkan soal jika ini belum diisi. Jadi pastikan ini wajib diisi, harus ditandai seperti ini. Kemudian setelah memberikan nama, mungkin rekan-rekan perlu menduplikasi pertanyaan ini. Maka tinggal klik ini saja. Dalam bahasa Inggris ini duplicate, dalam bahasa Indonesia artinya duplikasi atau digandakan biar serupa. Kita klik ini, maka akan muncul yang sama. Coba perhatikan sini, nama, sini juga nama. Nah, setelah nama biasanya kan ada absen. Ini juga harus menggunakan pilihan short answer ya. Kemudian sudah
sudah diklik ini, sudah digeser ke kanan agar wajib diisi. Setelah absen, seperti biasa, kita gandakan. Oke, ini ada tulisan seperti ini. Response validation has been added. Ini artinya absen ini dianggap perlu isi password. Nah, jadi tinggal dihilangkan saja. Jika muncul seperti ini, rekan-rekan tinggal hilangkan saja, remove. Oke, kita tidak perlu sebuah validasi kecuali memang ada passwordnya untuk akses ke link ini. Oke, selanjutnya setelah membuat absen, kita ke kelas. Oke, setelah kelas ditulis atau diketik, karena bisa saja nanti rekan-rekan mengajar lebih dari 5 kelas atau lebih dari 1 kelas dulu ya pertama. Misalnya 3 kelas, 4 kelas, atau 5 kelas, maka pastikan di sini rekan-rekan sudah menyediakan kelas yang akan dipilih nanti oleh siswa. Ada berbagai cara. Yang pertama itu bisa pakai multiple choice, checkboxes, atau drop down. Nah, perhatikan saja lambangnya. Ini multiple choice-nya pilihan ganda. Oke, kita akan menggunakan drop down saja. Ini perhatikan lambangnya, tanda panah ke bawah, diklik. Kemudian nanti akan diberikan pilihan kelas apa saja. Contoh 9A, 9B, dan 9C. Artinya rekan-rekan mengajar 3 kelas di sini. Oke, ini sudah fix ya, sudah sesuai untuk identitas siswa. Ini saya rasa sudah pas. Tapi jika nanti rekan-rekan ingin membuat password, jadi password ini bisa digunakan rekan-rekan jika rekan-rekan ingin memastikan bahwa hanya siswa rekan-rekan saja yang boleh menjawab soal ini, maka kita tambahkan lagi. Nah, kita bisa gandakan saja di sini ya. Kita gandakan. Setelah kita gandakan, kita ketik di sini password. Biasanya secara otomatis akan diubah, tapi ini kita ubah lagi, drop down menjadi short answer. Ya, ingat short answer artinya jawaban singkat. Saya kira kalian sudah tahu ya artinya short answer. Kemudian passwordnya apa kira-kira? Misalnya passwordnya 12345. Nah, ini belum benar-benar dianggap sebagai password. Untuk membuatnya menjadi password, maka di sini perhatikan tanda 3 titik ini, silahkan diklik. Oke, setelah diklik, klik response validation ya. Response validation ini akan membuat password ini menjadi bisa valid ya. Nah, di sini ada pilihan apakah passwordnya nanti berupa angka atau teks atau yang lain. Nah, di sini kita gunakan saja teks ya. Nah, setelah teks, di sini ada pilihan untuk mengisi passwordnya apa. Jadi kita bilang saja misalnya passwordnya itu adalah belajar online. Nah, berarti nanti kalau siswa ingin menjawab soal yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian, berarti mereka harus menulis belajar online tanpa spasi. Nah, di sini adalah pilihan jika siswa salah mengisi password. Nanti kalau mereka salah mengisi password, akan muncul pemberitahuan di sini. Ini boleh diisi dan juga boleh tidak. Oke, kita isi saja. Kalau mereka salah, akan muncul tulisan seperti ini. Passwordnya salah. Oke, berarti nanti ketika siswa tidak bisa atau lupa passwordnya, maka akan muncul tulisan passwordnya salah. Oke, sejauh ini sudah lengkap. Pertama kita dapat nama, kemudian absen, kemudian kelas, dan kemudian password. Nah, selanjutnya adalah membuat halaman baru. Perlu rekan-rekan perhatikan, ini digunakan untuk menambah pertanyaan di satu halaman ini saja. Tapi jika ingin membuat halaman baru, maka rekan-rekan harus klik yang di paling bawah ini, yang ada lambang 2 persegi panjang ini. Kita klik ini, maka akan ada seksi baru ya, atau halaman baru. Nah, silakan nanti rekan-rekan bilang misalnya kerjakan dengan jujur. Maka di halaman kedua setelah siswa mengisi password akan muncul tulisan kerjakan dengan jujur. Setelah muncul ini, baru kita tambahkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti apa? Misalnya, karena saya mengajar bahasa Inggris, kita pakai contoh yang paling sederhana aja. Apa bahasa Inggris dari
apple. Ya, apa bahasa Inggris dari buah apel? Nah, di sini rekan-rekan sudah membuat pertanyaan apa bahasa Inggris dari buah apel. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pastikan ini digeser ke kanan ya, biar soalnya menjadi wajib dijawab. Tapi jika menurut rekan-rekan soalnya tidak wajib dijawab oleh siswa, maka tinggal geser lagi ke kiri. Tapi menurut saya pastilah semua soal wajib dijawab. Oke, setelah kita membuat pertanyaan di sini, ada berbagai pilihan pola menjawab siswa. Bisa menggunakan multiple choice atau pilihan ganda, bisa menggunakan checkbox, bisa menggunakan short answer, bisa menggunakan drop down, atau mungkin mengupload file. Nah, kita fokus ke multiple choice saja, yaitu pilihan ganda. Oke, setelah kita klik multiple choice, di sini ada pilihan. Misalnya bahasa Inggris dari buah apel, kita kasih pilihan pertama apple, kemudian apple dengan 2L, kemudian AA dengan 3 huruf A, kemudian kita tulis ini, dan yang terakhir mungkin kita tulis apple ya. Jadi ini cuma contoh saja ya. Nah, rekan-rekan sudah pasti tahu kan jawaban yang benar itu adalah ini, yang pertama. Nah, ini sudah pasti salah. Nah, sekarang bagaimana caranya biar jawaban inilah yang akan ada dapat poin jika siswa milih. Nah, caranya itu sangat sederhana, yaitu ini. Klik di pengaturan, ya ini settings, ini pengaturan. Silahkan diklik. Kemudian nanti ada 3 pilihan. Pertama, general atau umum, kemudian presentation, dan quizzes. Nah, ini diklik lagi, quizzes, dan buatlah pertanyaan ini menjadi quiz ya. Pertanyaan yang kita buat tadi, apple yang tadi itu menjadi quiz. Maka kita klik ini agar geser ke kanan. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Setelah siswa menjawab ya, apakah siswa bisa melihat pertanyaan yang terlewatkan? Karena pertanyaan wajib dijawab, jadi kita hilangkan centangnya saja. Kemudian, apakah siswa bisa melihat jawaban yang benar? Tentu saja jangan sampai mereka tahu jawaban yang benar. Maka kita hilangkan saja centangnya. Nah, ini dia setting atau pengaturan yang biasa saya gunakan. Jadi ini tergantung kebijakan dari rekan-rekan sendiri mau bagaimana. Oke, kemudian kita klik save. Maka soal ini sudah menjadi quiz. Itu bisa dilihat dengan tulisan ini, answer key. Jadi kunci jawabannya yang mana yang benar. Oke, setelah sudah menjadi quiz, kita klik ini answer key. Kemudian kita kasih poin. Satu soal ini kalau benar siswa berapa dapat poin? Biasanya kan 10. Kalau soalnya 10 soal maka kita kasih 10 poin. Kemudian kita klik ini dan maka akan ada tanda centang. Artinya jawabannya akan benar di sini. Setelah itu kita klik done atau selesai. Nah, setelah itu jika rekan-rekan ingin pertanyaannya teracak, maksudnya pilihan gandanya teracak, rekan-rekan bisa mengklik di sini. Klik, kemudian di sini ada 3 pilihan. Maka kalian atau rekan-rekan sekalian klik yang paling bawah atau shuffle option order, artinya acak pilihannya. Silahkan diklik dan otomatis nanti setiap siswa pasti akan melihat pilihan gandanya akan teracak sendiri. Jadi misalnya siswa A akan melihat apple ada di atas dan siswa B bisa saja melihat pilihan apple itu ada di urutan ketiga. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan pengaturan ini di sini. Jadi saran saya adalah jangan nanti rekan-rekan menulis A apple, B apple dengan L ganda. Ini tidak saya sarankan karena nanti siapa tahu rekan-rekan mau mengacak pilihan gandanya. Oke, setelah ini apa? Oke, setelah selesai, ini ya pengaturan dasarnya. Nanti setelah selesai, kalau mau buat pertanyaan kedua tinggal di duplicate ya, tinggal diduplikasi saja, terus tinggal diganti saja pertanyaannya seperti apa. Dan tinggal ditulis jawabannya di yang pertama. Karena tidak usah lagi rekan-rekan mengatur di sini biar jawabannya yang benar karena sudah teracak. Jadi otomatis akan teracak. Oke. Semoga ini bisa dipahami ya. Sekarang kita melihat dulu apakah soalnya sudah sesuai harapan yang sudah sesuai dengan pengaturannya.
Sambil saya melihat dulu, ini saya ingin memastikan nanti akan ada pilihan di sini pengaturan di general atau umum. Sini jika rekan-rekan ingin siswa mengumpulkan email, maka tinggal dicentang saja. Atau jika rekan-rekan ingin siswa hanya bisa merespon 1 kali, maka tinggal dicentang ini saja. Jika ini dicentang, pastikan ini juga dicentang. Kenapa? Karena bisa saja nanti siswanya ingin mengedit jawabannya. Oke. Nah, tapi saya tidak sarankan jika rekan-rekan ingin membuat pertanyaan yang memang bersifat memberikan poin atau ulangan. Ini bisa rekan-rekan gunakan jika ingin membuat absen online. Ya, saya revisi pernyataan saya tadi. Yang benar itu adalah ini digunakan pengaturan ini jika ingin membuat absen online. Jadi saya hilangkan dulu centangnya ini dan saya batasi hanya 1 respon saja. Baik, kemudian saya klik save. Dan untuk melihat apakah soalnya sudah sesuai, tinggal klik lambang mata ini dan kita tunggu. Maka tampilan yang akan dilihat siswa adalah seperti ini. Jadi halaman pertama adalah menulis nama, kemudian absen, kemudian kelas, kemudian passwordnya apa. Baik, saya peragakan. Yang pertama nama saya dulu di sini, Astra Suryawan. Kemudian absen saya mungkin saya absennya 22. Kemudian kelasnya mungkin saya kelas 9C. Saya klik di sini kelas 9C dan passwordnya adalah belajar online. Nah, anggap saya lupa passwordnya, saya tambahkan huruf E di sini. Maka yang akan muncul nanti password Anda salah. Ya, oke, ini sudah benar ya. Oke, berarti ini kurang maaf, saya pastikan dulu ini ada yang kurang tepat. Berarti untuk passwordnya seharusnya ini tidak bisa. Coba saya atur lagi, berarti ada kesalahan di sini. Oke, kita lihat dulu di password. Apa yang salah di sini? Kenapa bisa siswa memasukkan password? Oke, ini seharusnya sudah benar ya. Sudah contains. Kemudian pengaturannya sudah, respon validation dan belajar online. Ini seharusnya sudah benar. Oke, mungkin saya tambahkan dulu belajar online 1. Kita ulangi lagi. Kita tinggalkan dulu halaman ini, kita ulangi lagi. Kita klik ini tanda mata ini. Kemudian kita ulangi isi nama Astra Suryawan. Kemudian absennya 22. Kemudian kelasnya itu kelas 9C. Dan passwordnya jika saya lupa menulis angka 1, maka seharusnya ya, ini seharusnya akan diberitahu bahwa passwordnya salah. Jadi tujuannya adalah untuk mengamankan soal rekan-rekan sekalian biar tidak ada orang yang iseng ikut menjawab soal, nanti bikin bingung saja. Oke, saya ulangi. Belajar online. Misalnya seperti ini. Seharusnya sih tidak bisa. Ya, bisa dilihat tulisannya password salah. Misalnya saya tulis lagi bahasa Inggris. Passwordnya adalah bahasa Inggris. Apakah ya akan muncul seperti ini? Passwordnya salah. Nah, karena passwordnya adalah belajar online 1. Tinggal diklik next dan kita tunggu. Oke, maka akan muncul soalnya. Kita tahu bahwa jawaban yang pertama itu adalah ini ya, Apple. Ini juga saya tulis Apple saja biar cepat dan klik submit. Dan siswa bisa melihat skornya. Mereka bisa melihat berapa mereka dapat skor dengan mengklik view score atau lihat skornya, dan ini dia. Skornya adalah 20 dari 20. Baik, sekian dulu untuk pembahasan tentang cara membuat soal dari Google Forms. Dan nanti jika siswa sudah berhasil mengumpulkan, sudah berhasil menjawab soal, maka akan di sini rekan-rekan melihat tulisan respon. Responnya sudah ada angka 1, artinya siswa baru 1 orang yang mengumpulkan dan sudah tercatat namanya yaitu Astra Suryawan. Nah, begini. Jika sudah terkumpul semuanya, rekan-rekan tinggal klik ini. Lambang warna hijau dengan tanda salib ya. Bukan tanda salib, tapi tanda tambah warna putih ini. Tinggal diklik, kemudian akan muncul buat a new spreadsheet, artinya buat lembaran Excel ya. Akan kita klik di sini create.
maka nanti filenya akan menjadi file Excel dan bisa rekan-rekan gunakan nanti sebagai bukti bahwa siswa sudah benar-benar menjawab soalnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya.